Sebelumnya kalau misalnya ada yang belum ngaku, aku Raka kayak gitu 474. Sekarang di Parwi 20 kayak gitu, Parwi DM 2020. Aku mau langsung mulai jelasin aja ya. Ini share screen-nya udah terlihat belum ya? Udah, Rak. Oh iya, oke, thank you. Oke. Jadi aku mau memulai dari ini pariwisata, mata kuliah, prospek kerja, organisasi, dan info tambahan sesuai brief dari teman-teman panitia ya gitu. Pertama mau ngenalin dulu tentang pariwisata nih. Dari point of view Indonesia sebagai negara pariwisata kayak gitu. Ini maksudnya kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia atau orang bule terutama ya, kalau misalnya lihat Indonesia, uh, Indonesia itu yang relate sama mereka itu apa sih? Kayak walah Indonesia relate sama Bali gitu. Walah Indonesia relate sama Raja Ampat dan lain-lain gitu. Bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan potensi pariwisata kayak gitu, dan pada konkretnya pun pariwisata menyumbang devisa RI cukup besar kayak gitu. Walaupun demikian tetap memperhatikan aspek masyarakat dari keberadaan pariwisata. Maksudnya kayak profit oke, tapi harus tetap jaga masyarakat kayak gitu yang dipelajari di Parwi kayak gitu. Terus yang ketiga ada peluang bahwa SDM sektor pariwisata di RI masih kurang, termasuk S1 pariwisata kayak gitu. Kayak gitu. Terus tadi yang sempat saya mention, yang aku mention tadi, bule kan kayak notice Indonesia itu oleh Balinya kayak gitu, dan sekarang pemerintah itu lagi berusaha mengembangkan 10 Bali baru kayak gitu. Ada Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan lain-lain kayak gitu. Dan salah satu poin yang bisa menjadi penyimpul pembukaan ini adalah selama umat manusia masih butuh berlibur atau memanfaatkan waktu luang, mindset pariwisata akan selalu dinamikkan. Wih, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Pariwisata belajar apa sih? Kayak gitu. Jadi secara umum paradigma atau konsep umum ilmu pariwisata adalah manusia itu kan punya waktu luang kayak gitu. Nah, waktu luang itu mau dipakai apa dan buat kemana kayak gitu. Terus ada juga konsep umum yaitu tuan rumah dan tamu kayak gitu. Jadi misalnya gini, kita kan sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa SMA kayak gitu, atau orang tua kita sebagai pekerja apa gitu ya. Maksudnya sebagai punya pekerjaan apa gitu, punya pekerjaan tertentu. Nah, di luar waktu yang sehari-hari dijalankan untuk pekerjaan kita kayak gitu kan, kita punya waktu luang nih. Dari waktu luang itu kita mau pakai untuk apa kayak gitu, dan setelah itu kita mau pakai buat kemana. Terus bisa pas kita ke sana kita sebagai tamu dan kita akan dilayani oleh tuan rumah kayak gitu. Misalnya kita habis besok teman-teman habis SBM atau habis UM itu ada jeda sebelum masuk kuliah, pengen refreshing dulu kayak gitu. Berarti kan punya waktu luang mau pakai buat refreshing, dan kemananya misalnya ke Bali kayak gitu. Nah, kita ke Bali kita sebagai tamu, dan nanti kita dilayani oleh orang pariwisata Bali sebagai tuan rumahnya kayak gitu. Dan orang pariwisata Bali yang sebagai tuan rumah tadi yang memikirkan atraksi kita selama di Bali apa kayak gitu, apa yang pengen membuat kita senang atau terhibur selama di Bali, terus kita nginepnya di mana, terus kita makan dan minumnya apa aja, terus bagaimana kenyamanan kita dan lain-lain kayak gitu. Di Parwi sendiri juga nanti ada pembelajaran tentang apa mengemas atraksi, terus amenitas itu penginapan, food and beverage, terus kenyamanan sama wisatawan ke sana, terus mempelajari tentang stakeholder juga, kayak ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat, ada unsur swasta juga yang kontribusi di sana. Terus ada juga aktivitas yang kita pelajari di sana kayak gitu. Kayak gitu. Di bawahnya juga ada keterangan tentang alam, tentang budaya, tentang khusus hobi, kesehatan, religi, dan lain-lain. Itu cara-cara untuk kita memanfaatkan waktu luang, untuk wisatawan memanfaatkan waktu luang. Misalnya makanya ada Dufan, makanya ada rumah sakit di Singapura yang orang-orang Indonesia kalau mau berobat di Singapura kayak gitu. Itu juga sebenarnya masuk ranah pembelajaran pariwisata. Terus ada wisata religi dan lain-lain kayak gitu. Mungkin overallnya itu sih kayak gitu dari apa yang dipelajari di Parwi, dan kita sebagai contohnya kayak gitu. Maksudnya apa tadi kan insight-nya sebagai perspektif dari kita wisatawan. Nah, ketika kita sebagai konseptor pariwisatanya, kita mau melayani wisatawan kayak apa? Kita di posisi sebagai rumahnya yang ini kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kita ke mata kuliah kayak gitu. Nah, di mata kuliahnya sendiri yang baru, karena aku masih maba, jadi karena aku masih maba, jadi yang dipelajari masih semester 1 ya teman-teman yang kemana aku jalanin. Overallnya kalau agama ini rasanya umum lah ya, di semua fakultas, semua prodi ada semua. Terus pengantar ilmu budaya karena di fakultas ilmu budaya, seperti tadi sudah sempat dimention sama Mas Ardi. Terus bahasa Indonesia juga umum, bahasa Inggris juga umum. Nah, ini pengantar ilmu pariwisata. Pengantar ilmu pariwisata itu mata kuliah prodi dan itu wajib. Bisa di relate sendiri teman-teman, pengelolaan ini maksudnya kayak manajemen pariwisata semacam kayak itulah.
Terus bahasa asing yang ini pilihan, waktu itu aku milih Prancis, pilihannya ada Prancis dan Jepang. Terus habis itu ada mata kuliah soft skill juga kayak gitu. Semester 2 juga kayak gini. Ini tabel ini dimasukin ke sini sebenarnya cuman untuk diperhatikan bagian wajib dan pilihannya ini teman-teman. Ya, statusnya ini. Ya gitu. Tak lanjut aja ya biar mempersingkat waktu. Terus wajib pilihannya juga ini ada mata kuliah pilihan semester 3, pilihan semester 4. Terus ini semester 5, semester 6. Dan semester 7, semester 8 tinggal mikir pemagangan dan KKN dan skripsi kayak gitu. Nah, ini tadi yang terkait tadi kan ada mata kuliah pilihan sama mata kuliah wajib kayak gitu. Nah, untuk pilihannya atau peminatannya itu ada 3 poin yang aku simpulin selama aku berkuliah sini walaupun baru 1 semester sih kayak gitu. Yang pertama, peminatannya ada bahasa kayak gitu. Kenapa bahasa itu dimasukin sebagai mata kuliah peminatan? Karena buat berkomunikasi sama orang mancanegara kayak gitu. Sebenarnya cuma secara umum aja sih. Misalnya kemarin aku ambil Prancis ya belajarnya atau ujiannya di konvo kayak conversation. Kalau kemarin Prancis kayak gitu. Misalnya kayak gini. Aku coba ya perkenalan. Bonjour, je m'appelle Raka, je vis en Indonesia. Nah, kayak gitu. Jadi itu kayak ujiannya kayak gitu teman-teman di Prancis. Nanti ada Jepang semester atau ada Korea, ada juga Spanyol, Italia, Turki, dan lain-lain kalau kebetulan masih sama. Terus yang berikutnya ada juga terus habis itu berikutnya ada juga pilihan sesuai kurikulum intern prodi parwi yang tadi aku mention tentang statusnya wajib atau pilihan. Aku balik ke slide sebelumnya ya. Misalnya misalnya ini nih nomor 7 dan 8. Interpretasi dan pemanduan atau psikologi pariwisata. Nah, itu kita suruh milih gitu, kita lebih minat ke pemanduan dan interpretasi atau psikologi. Ada pariwisata bahari, hygiene dan sanitasi destinasi wisata, tadinya aku lupa. Terus ada lagi yang lain itu misalnya kajian dan pengelolaan makanan minuman atau pengelolaan kapal pesiar kayak gitu, itu juga mata kuliah pilihan yang disediakan di dalam prodi. Terus yang ketiga ada juga lintas fakultas atau lintas prodi. Nah, di kanan ini ada di kanan ini ada lingkaran grafik-grafik ini. Ini maksudnya adalah bagaimana parwi itu dengan disiplin ilmu lain kayak gitu. Jadi parwi itu termasuk rumpun ilmu yang multidisiplin kayak gitu. Jadi karena kita kan sebagai konseptor parwi kan tadi kan yang sempat tak mention, kita harus ngeh dengan insight-insight lain atau wawasan-wawasan lain dari disiplin ilmu lain. Makanya parwi terkait sama ekonomi, sosiologi, edukasi, psikologi, antropologi, political science, geografi, dan lain-lain, entrepreneurship juga, dan lain-lain, masih banyak. Dari situ, kemudian di kurikulum parwi disediakan untuk dikasih pintu untuk melakukan lintas fakultas kayak gitu. Untuk aku sendiri, semester 2 besok aku ke FEB, teman-teman. Antropologi atau arkeologi gitu. Sesuai minat dan interest teman-teman biar memperlengkap ilmu parwi yang udah kita pelajari kayak gitu. Jadi ini yang cukup menarik dari peminatannya kayak gitu. Jadi ada pintu untuk belajar di fakultas lain kayak gitu. Terus untuk selanjutnya tadi untuk tabel-tabel lengkapnya tadi bisa dilihat di website ini ya teman-teman, atau nanti kontak aku aja juga nggak apa-apa. Untuk proses kerja yang kerja kita bisa sambil jalan-jalan kayak gitu, itu sangat menyenangkan sih teman-teman. Soalnya kan emang ya kan kita konsep tentang pariwisata tuh yo kayak gitu. Terus ya kita juga nyicip lah kayak gitu apa yang kita konsepin kayak gitu. Jadi kerja sambil jalan-jalan. Tapi kalau misalnya mau stay juga bisa sih, kayak misalnya mager gitu, pengen di kantor aja gitu ya bisa. Kayak gitu. Terus yang kedua berbeda dengan D3 atau D4 pariwisata. Jadi kalau teman-teman mau nyari kayak masaknya atau teman-teman mau nyari kayak bagaimana menata ruangnya, mungkin itu lebih ke jadi D4 pariwisata sih kayak gitu, bagaimana menyajikan makanan enak, prakteknya kayak gitu, lebih ke vokasionalnya atau ke untuk mengasah keterampilannya. Tapi S1 pariwisata ini lebih ke pengetahuannya tadi, yang mana eksesnya nanti pengetahuan atau ilmunya tadi diaplikasikan sebagai ya mungkin secara umumnya tadi konseptor pariwisata tadi kayak gitu. Terus yang ketiga ada ya ini peran dari S1 pariwisata tadi, eksesnya ya kita sebagai konseptor atau manajerial pariwisata baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Tapi secara spesifik di sini sudah tercantum prospek kerja seperti pengelola destinasi wisata, travel writer, developer atau konsultan pariwisata, bisnis perhotelan, manajemen perkapalan dan penerbangan, bisnis food and beverage, event organizer, researcher, perusahaan atau biro pariwisata, dan startup kayak gitu. Konsultan dulu udah ada. Itu gitu. Prospek kerja itu selain apa kayak secara umum kan kayak
oh kayak Pulbis gitu, orang pariwisata lulus jadi Pulbis kayak gitu. Ya mungkin bisa sih kalau misalnya mau diriin Pulbis kayak gitu, bisa banget. Tapi sebenarnya bukan cuma itu teman-teman. Tapi persoalan wisata juga bisa ke kementerian kayak gitu. Ini ada Pak Luhut sebagai Kemenko Marves, ada alumni dari Parwi yang memang kerja di Kemenko Marves, untuk pernah ada yang studium general, dan akhirnya spoilerin beberapa program yang lagi berjalan di sana, saya kayak 10 Bali baru tadi kayak gitu, dan lain-lain. Terus ada juga di Kemenpar, banyak yang ada di Kemenpar. Terus ada Taman Wisata Candi, ada Hookspace nih, alumni Parwi jadi CEO Hookspace kayak gitu. Terus bisa ada juga di database alumni Parwi kayak gitu, yang waktu itu general yang pernah aku ikutin, yang di Kementerian sama ini kayak kalau nggak salah Kementerian Kemaritiman itu kerjasama sama USAID, jadi lembaga dari Amerika, untuk ngembangin daerah namanya Nusa Laut Maluku. Ini penyunya ini Nusa Laut Maluku. Jadi ternyata di Maluku itu ada kayak ekosistem penyu gitu teman-teman. Dan aku baru tahu sih kayak gitu, dan masih ada peluang bahwa di Makassar dan lain-lain masih ada potensi pariwisata lainnya kayak gitu. Jadi kalau kita kerja di pariwisata, kemudian kita pariwisata dan kerja sama sektor swasta, pemerintah dan lain-lain, itu adalah prospek kerja orang lulusan pariwisata kayak gitu. Banyak yang itu sih diceritain sih waktu tentang Nusa Laut maupun kerja di Kemenko Marves kayak gitu. Bareng Pak Luhutnya kayak gitu. Terus untuk organisasinya di intern di Parwinya sendiri, itu yang pertama ada Himapa kayak gitu, Himpunan Mahasiswa Pariwisata UGM. Ya jelas lah ya, kayak organisasi prodi kayak gitu. Terus Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Terus ada juga Desa Mitra dan Pimnas PHB dan lain-lain, itu untuk pengabdian dan keilmuannya kayak gitu. Sebenarnya tapi untuk Desa Mitra dan Pimnas PHB dan lain-lain itu nanti sebenarnya masih di bawah payungnya Himapa sih, kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi tentang Desa Mitra itu, kalau pernah dengar Solo Pamiyoro yang ada di Wonosari kayak gitu, itu sebenarnya ternyata selama ini aku kan nggak tahu kan, selama ini nggak mikir pariwisata juga, tapi ternyata setelah masuk Solo Pamiyoro itu ternyata yang ngembangin juga dari dosen dan dosen dan mahasiswa pariwisata kayak gitu. Dan sekarang jadilah pariwisata di Desa Solo Pamiyoro di Gunung Kidul kayak gitu. Terus ya mungkin overallnya ini. Terus untuk lebihnya nanti ada di lembaga eksekutif mahasiswa FIB atau BEM tingkat fakul, ada juga BEM tingkat UNIF atau BMKM, lalu ada organisasi lain di kampus yang teman-teman bisa ikutin, mungkin beasiswa semacamnya kayak gitu. Terus untuk informasi tambahan, kenapa Parwi? Waktu itu aku FYI aja buat sharing kenapa waktu itu Parwi, dan sebenarnya kenapa sekarang Parwi sih. Karena yang pertama aktivitasnya insightful dan tidak terlalu demanding kayak gitu, maksudnya tidak terlalu menuntut, karena kita kasarannya santai dan bisa ngapa-ngapain aja. Mudah-mudahan selama tugas lengkap, presensi lengkap, apalagi kalau kita aktif di kelas dan dong nyambung dan jawabannya maksudnya bisa aktif di dosen, kayak dosen lagi lempar pertanyaan terus kita bisa jawab dan jawaban kita bagus, itu udah cukup banget untuk dapat nilai yang aman kayak gitu. Dimana nilai yang aman tadi bisa banget kepake buat beasiswa, bisa banget kepake buat SKS-nya aman dan lain-lain kayak gitu. Dan berhubung kayak gitu, kita jadi punya waktu luang untuk hal-hal yang lain yang pengen kita ikutin kayak gitu. Terus yang kedua ada general multidisiplin. Kasarannya kalau misalnya kita punya minat ke psikologi nih, tapi pengen juga ke Parwi kayak gitu, nah itu oke, kita masih bisa kayak gitu. Soalnya dulu aku juga punya minat ke manajemen, terus habis itu masuk ke Parwi, terus ya udah kan kenyataannya sekarang aku ambil manajemen buat semester 2 kayak gitu, itu bisa aman gitu. Karena emang ilmu Parwi itu ternyata general banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau fokus ke Parwinya sendiri atau mau ke spesifik ke ilmu lainnya juga bisa sih teman-teman. Terus lapangan pekerjaan dan tingkat keseruan di pekerjaannya itu strong banget ya, maksudnya kayak sangat menarik kayak gitu, seperti yang sudah dijabarkan tadi. Terus untuk info tambahan berikutnya adalah daily of campus life kayak gitu, maksudnya keseharianku di kampus kayak gitu, yang merupakan akses dari akademis yang nggak terlalu demand tadi, yang nggak terlalu menuntut tadi. FYI aku kemarin ngejalanin 1 semester atau mau mulai semester 2 ini ngerasa gara-gara akademisnya nggak begitu, kita bisa banget untuk explore kampus kayak gitu, explore kehidupan kampus sampai puas, termasuk untuk nyari relasi lingkungan kuliah. Terus kita bisa jadi sahabat mahasiswa maupun sahabat dosen dan belajar hal-hal yang lain kayak gitu. Aku untuk misalnya kan kita kan biasanya kadang-kadang kan orang masuk Fatma terus kayak merasa lingkungan di Fatma itu cukup menarik dan berharap bisa menemukan lingkungan berikutnya di kuliah kayak gitu. Nah, mungkin emang agak sulit sih untuk gimana-gimananya kayak gitu. Tapi lebih lanjut sebenarnya kita bisa membangun lingkungan itu, atau kita bisa
mencari lingkungan itu kayak gitu. Dan ternyata setelah masuk Parwi juga orang-orangnya keren banget kok. Serius, aku ketemu banyak hal di Parwi ya karena kumpul sama orang-orang keren di Parwi kayak gitu. Dan aku yakin di psikolog gitu. Tapi untuk daily of campus life yang tidak demanding tadi, aku ngerasa aku masih bisa lebih explore lebih jauh lagi kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku mau magang atau aku mau melakukan hal-hal lain untuk latihan musikan karena aku hobi musik atau hal-hal lain, masih bisa banget ya gitu. Soalnya sekali lagi akademiknya tidak begitu demanding tadi, termasuk nyari beasiswa dan lain-lain. Kayak gitu. Terus satu lagi ada kuliah lapangan, guys. Tugasnya adalah berwisata kayak gitu. Keren banget, guys. Tapi emang ada tugasnya sih, maksudnya kayak kita in output, tapi bagaimanapun itu kan ilmunya kan juga ilmu yang bisa kita relate kan, jadi tetap tugasnya tetap terasa seru kayak gitu dan berjalan-jalan kayak gitu deh. Mungkin itu semua yang bisa aku sampaikan dari kuliah di Parwi, teman-teman. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Gitu, udah selesai. Makasih ya teman-teman pertanyaannya. Oke, monggo. Ngomong ini sesi pertanyaannya langsung buat semuanya kan ya, berhubung udah waktunya nggak sih atau gimana ya? Maksudnya termasuk buat prodi-prodi lain juga yang nanya. Kayaknya ya, Raka. Oh, Ya, iya. adik-adik yang mau tanya boleh